Minasan, konnichiwa. Kami dari kelompok 9 kelas 3A. Perkenalkan, saya Adisa Sinta Dewi dengan NIM 2403653. Saya Afidatus Syifa Ahrina dengan NIM 2400886. Pada video ini kami akan melanjutkan pembahasan strategi pembelajaran dengan judul Metode Pembelajaran Keterampilan Menyimak. Dengan pokok bahasanya adalah 1. Definisi menyimak, 2. Keterampilan untuk menyimak, 3. Cara-cara pembelajaran. dan keempat, tahapan pembelajaran menyimak. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, Hajime masuk! Teman-teman, yuk kita cari tahu dulu apa sih bedanya antara mendengar, mendengarkan, dan menyimak sebelum kita masuk ke definisi menyimak itu sendiri. Pertama, ada mendengar. Nah, mendengar ini adalah ketika suara yang tertangkap di telinga kita itu secara tidak sengaja terdengar gitu. Contohnya seperti suara burung. Kedua, ada mendengarkan. Nah, mendengarkan ini ketika kita sudah ada unsur kesengajaan gitu. Kita sudah memiliki tujuan tetapi belum ada unsur pemahaman. Contohnya ketika kita mendengarkan lagu gitu. Kita sudah bertujuan untuk mendengarkan lagu tetapi kita hanya mendengarkan saja. Tidak ada unsur pemahaman lebih lanjut tentang si lagu tersebut, terutama soal liriknya. Ketiga yaitu menyimak. Nah, menyimak ini adalah ada unsur kesengajaan, tujuan atau rencana, dan juga pemahaman. Jadi gak hanya mendengarkan saja gitu, tapi kita juga memahami apa sih suara tersebut, kenapa sih, apa sih info di dalamnya gitu. Maknanya menyimak tidak hanya alat indera dengar atau telinga saja yang aktif bekerja, tetapi juga mental atau pikiran. Dalam arti lain, menyimak bersifat aktif reseptif, artinya mental atau pikiran tersebut diaktifkan untuk dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa, memahaminya, dan menafsirkan maknanya, sehingga dapat menangkap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Menyimak juga punya peran penting dalam pembelajaran karena keterampilan ini merupakan dasar belajar suatu bahasa dan penunjang keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak dalam bahasa Jepang disebut sebagai chokai. Nah, kita bedah satu-satu dulu kanjinya. Pertama ada kanji kiku atau yurusu yang artinya mendengarkan. Kanji kedua adalah kanji wakaru atau hodoku yang artinya memahami atau menguraikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa chokai artinya mendengarkan sesuatu sembari memahami dan menguraikan informasi di dalamnya. Chokai sebagai salah satu keterampilan berbahasa tidak dapat berdiri sendiri. Sesuai dengan perannya, menyimak memiliki kaitan yang erat dengan keterampilan berbahasa yang lain, seperti membaca dan berbicara. Sesuai dengan apa yang aku sebutkan tadi, menyimak memiliki kaitan erat dengan dua keterampilan berbahasa yang lain, yakni membaca dan berbicara. Maka dari itu, yuk kita bahas apa sih hubungannya dengan keterampilan membaca dan berbicara. Dokai atau membaca dalam bahasa Jepang memiliki kesamaan dengan chokai, yakni sama-sama bersifat reseptif atau bersifat menerima informasi dari suatu sumber. Bedanya, chokai bersumber pada bahasa lisan, sedangkan dokai bersumber dari bahasa tulisan. Kedua keterampilan ini sama-sama mengidentifikasi bunyi-bunyi atau fonem, memahami dan menafsirkan maknanya. Lalu, penyimak dan pembicara memerlukan kemampuan linguistik yang berhubungan dengan kebahasaan dan kemampuan non-linguistik yang berhubungan dengan pengalaman, wawasan, dan penalaran. Nah, kedua keterampilan ini berkontribusi satu sama lain. Keterampilan menyimak yang dimiliki seseorang akan sangat bermanfaat bagi keterampilan membacanya, demikian pula sebaliknya. Namun, keterampilan chokai dan kaiwa atau berbicara memiliki hubungan yang lebih kuat karena sama-sama menggunakan bahasa lisan. Menyimak dan berbicara dapat dilakukan oleh dua orang yang saling tatap muka dan memungkinkan keduanya untuk saling berganti peran. Keterampilan menyimak yang dimiliki seseorang akan memberi kontribusi yang besar bagi keterampilan berbicaranya. Nah, selanjutnya ada keterampilan untuk menyimak.
Dalam menyimak dibutuhkan beberapa keterampilan, diantaranya dalam memahami, menganalisis, serta mensintesis. Yang pertama, kemampuan memahami, yaitu dengan mengidentifikasi bunyi-bunyi suara, serta komponen kebahasaan seperti kata, lalu menghubungkannya. Yang kedua, kemampuan menganalisis, yaitu mampu mengidentifikasi aspek-aspek gramatika dan aspek pragmatik, seperti ekspresi, tembang bicara, tempat, waktu, dan tujuan. Dan yang ketiga, kemampuan mensintesis, yaitu dengan memadukan unsur-unsur linguistik dan paralinguistik seperti intonasi atau tekanan dengan unsur lain dengan cara memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki sehingga mampu menangkap intisari, memperkirakan alur alinea berikutnya, serta mencatat ide-ide pokok, baik yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Berdasarkan pengamatan Ishida Toshiko, siswa yang mempunyai latar belakang huruf kanji, walaupun mereka melakukan kesalahan pada waktu menyimak bunyi suara, jika disuruh mencocokkannya dengan huruf kanji, mereka akan menuliskan kata-kata dengan benar. Nah, dari kenyataan ini, terlihat bahwa kemampuan kanji menyokong kemampuan menyimak. Selain itu, penguasaan kosakata juga dapat dijadikan prediktor untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan menyimak peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan cara-cara pembelajaran yang dapat dilakukan dalam keterampilan menyimak. Cara pertama adalah menyimak selektif atau sentak futeki kikitori. Nah, cara ini adalah mendengarkan materi sembari mempertimbangkan apakah bagian yang sedang didengar itu merupakan informasi penting, perlu didengar, atau tidak perlu didengar sesuai dengan tujuan menyimak yang telah ditetapkan. Karena terkadang di dalam sebuah materi atau informasi terdapat sisipan kesalahan dan kesulitan. Maka dari itu, untuk menyaringnya, saat menyimak harus sembari menduga-duga bagian yang sedang didengar itu berada di posisi mana dalam struktur wacana secara keseluruhan. Siswa dapat memperhatikan ungkapan-ungkapan sebagai penanda pembicaraan akan berubah atau sisipan cerita yang tidak ada hubungannya dengan isi wacana. Bisa juga dengan memperhatikan aktivitas non-kebahasaan seperti pembicara menghentikan pembicaraan dalam waktu yang agak lama, mengambil sikap yang baik, berdeham, dan lain-lain. Cara kedua adalah menyimak intisari atau ta'aino kikitori. Cara ini adalah dengan memperoleh pokok-pokok atau intisari dari serangkaian kalimat atau wacana lisan tanpa terpaku pada bagian-bagian kecil. Guru dapat menekankan siswa untuk memerhatikan kata kunci dan ungkapan penting serta mengabaikan kosakata yang tidak dipahami. Setelahnya, guru dapat menegaskan kembali kata kunci dan menyuruh siswa menuliskannya di lembar kerja. Kemudian, guru dapat melatihnya lagi lewat latihan membaca dengan memfokuskan pada inti cerita. Cara terakhir adalah dikte atau komakai naiyo o kikitoru. Nah, cara ini adalah pendekatan yang melibatkan pendiktean teks oleh guru kepada siswa, diikuti dengan kegiatan menyalin dan mengulangi teks yang telah didiktekan. Metode ini membantu siswa mengasah kemampuan mereka dalam mengorganisir gagasan, membangun alur narasi, serta meningkatkan keterampilan penulisan secara keseluruhan. Cara ini membutuhkan aktivitas mental yang aktif dan kreatif. Maka dari itu, guru dapat melakukannya dengan cara mendiktekan dengan suara jelas, tidak terburu-buru, dibarengi dengan siswa yang menulis diktean tersebut. Kemudian, guru mengumpulkan hasil dikteannya lalu diperiksa, serta guru mengadakan tanya jawab mengenai dikte yang sudah dikerjakan tersebut. Namun, ada catatan penting mengenai pelaksanaan cara ini, yaitu guru tetap harus memerhatikan level kemampuan siswa, agar siswa tidak merasa kesulitan saat didiktekan. Oke, selanjutnya ada tahapan dalam proses pembelajaran menyimak. Di dalam kegiatan menyimak dalam kehidupan sehari-hari, biasanya penyimak sudah memiliki kesadaran sehubungan dengan tujuan menyimak. Misalnya, mau mendengarkan ceramah atau mau menegaskan jadwal keberangkatan kereta api. Biasanya kita juga sudah ada semacam persiapan baik berupa struktur bahasa dan kosakata tentang isi informasi yang dicari. Maka,
Mempersiapkan tahapan menyimak itu penting agar peserta didik dapat mencapai tujuan dari menyimak itu sendiri, lalu mampu menjawab jika diberikan pertanyaan mengenai apa yang telah didengar. Dalam prosesnya, pembelajaran menyimak memiliki 3 tahap, mulai dari tahap pra-kegiatan atau kegiatan pendahuluan, lalu tahap kegiatan utama atau Kikitari dan task, dan terakhir tahap pasca kegiatan atau feedback dan kegiatan secara terpadu. Yang pertama, tahap pra-kegiatan atau kegiatan pendahuluan. Pada tahap ini, guru mengaktifkan pengetahuan latar belakang tentang isi materi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menjelaskan isi materi yang akan diperdengarkan, siswa membaca artikel yang relevan, melihat foto atau gambar, atau guru menerangkan pengetahuan latar belakang yang dianggap penting. Di dalam proses ini, diperkenalkan juga kata-kata kunci yang dianggap penting, serta kosakata yang relevan. Selain itu, pada tingkat dasar, guru juga menjelaskan apa yang akan didengar pada waktu itu dan untuk apa. Misalnya, ketika akan menyimak percakapan mengenai Eki, guru dapat memberitahu untuk memperhatikan dan memahami waktu dan tempat tujuan kereta. Dengan begitu, peserta didik dapat menyimak dengan memusatkan perhatian pada bagian-bagian penting dari keseluruhan kegiatan. Yang kedua, tahap kegiatan utama atau Kikitari dan task. Dalam kegiatan ini, guru menyuruh siswa mendengarkan media audio seperti kaset rekaman, video, suara asli, dan sebagainya. Cara menyajikan audio pun berbeda-beda, tergantung pada tingkat kemampuan siswa, banyaknya materi, tujuan menyimak, dan sebagainya. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat mempertimbangkan cara yang akan digunakan sesuai kebutuhan siswa. Cara menyajikan audio tersebut ada 3. Yang pertama, mendengarkan berulang. Tahapnya, pertama, guru meminta siswa untuk mendengarkan materi dari awal sampai akhir tanpa mencatat. Setelah itu, guru menanyakan isi atau inti dari materi yang sudah didengar. Selanjutnya, guru memberi penegasan dan umpan balik tentang poin-poin penting, seperti isi materi, kata kunci, dan ungkapan, dengan memutar kembali materi sambil menghentikannya pada bagian-bagian tertentu. Terakhir, siswa diminta mendengarkan kembali materi secara utuh dari awal sampai akhir. Kedua, menyimak berbasis tugas. Guru terlebih dahulu menentukan tujuan kegiatan yang berfokus pada tugas tertentu. Setelah itu, siswa diminta mendengarkan materi untuk mencapai tujuan tersebut. Selama mendengarkan, siswa mengisi lembar tugas atau task sheet dengan informasi penting yang sesuai dengan isi materi. Ketiga, menyimak dengan prediksi. Misalnya, dalam pengajaran menyimak menggunakan materi drama, guru memutar wacana dan menghentikannya di setiap bagian penting. Kemudian, siswa diminta menebak atau memprediksi kata-kata dan kelanjutan cerita berikutnya berdasarkan petunjuk seperti konjungsi. Setelah itu, guru melakukan pemutaran ke bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap pasca kegiatan atau feedback dan kegiatan terpadu. Pada tahap akhir, guru mengadakan sesi tanya jawab mengenai isi materi yang baru saja didengarkan. Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan kesan mereka atau menyimpulkan isi materi dari sudut pandang masing-masing. Setelah itu, guru memberikan penjelasan dan kesimpulan akhir serta memberi lembar fotokopi yang berisi aspek-aspek seperti tata bahasa, ungkapan, serta keterampilan atau strategi menyimak. Wah, dari materi tadi, minasan penasaran gak sih apa aja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan menyimak? Nah, kalau dari Kak Sinta biasanya gimana? Nah, kalau aku sendiri nih, biasanya dengerin lagu di Spotify atau enggak YouTube sambil baca liriknya. Jadi aku tahu nih penyanyinya lagi ngomongin apa dan hard yang benernya kayak gimana. Kalau Tesipa sendiri kayak apa? Nah, kalau aku biasanya suka nonton video orang Jepang yang ada di Instagram atau di YouTube. Tapi kalau nggak ngerti apa yang mereka omongin, aku punya rekomendasi buat minasan. Ada aplikasi AI namanya Mira Apps. Jadi kita bisa masukin link atau video yang kita ingin tahu maksudnya, dan AI-nya akan ngasih teks berupa kanji atau furigana dan terjemahan. Jadi kita bisa lihat videonya sambil perhatikan subtitlenya. Wow. Jadi bisa lebih ngerti gitu. Wah, keren banget ya Teh Syifa, ternyata AI juga banyak bantu di kehidupan kita. Nah, aku juga punya saran nih bagi minasan yang mau menghadapi ujian berbahasa Jepang. Minasan bisa melatih kemampuan Chokai dengan cara mendengarkan audio-audio tes JLPT atau JFT yang sudah banyak beredar di YouTube. Nah, minasan wajib cobain ya. Ya, kita sudah berada di penghujung video. Tapi ternyata keterampilan menyimak itu penting ya teman-teman buat meningkatkan kemampuan bahasa Jepang kita. Nah, minasang, semangat terus ya untuk meningkatkan keterampilan menyimak minasang. Sekian dulu dari kami.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Matane!